Aduh, kalau jam segini tuh memang enak banget deh kalau minum-minum yang anget-anget. Minum dulu deh kali ya. Seger banget. Oh iya, halo pemirsa Bincang Lifestyle, kembali lagi menjumpai kami di TVRI Sumatera Selatan. Senang banget hari ini Rani kembali untuk menemani Anda pemirsa yang ada di rumah. Dan seperti biasa pemirsa, kami selalu menayangkan informasi-informasi dan juga tayangan TVRI Sumatera Selatan yang selalu mengedukasi, menghibur, tentunya juga dapat memberikan ilmu-ilmu baru untuk kita pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Bincang Lifestyle kembali hadir menjumpai Anda. Kami pastinya memberikan dan juga menghadirkan bintang tamu yang dapat memberikan kita ilmu baru, menginspirasi dan juga pastinya tentunya menghibur kita semua ya. Dengan tema kita hari ini tuh seru banget ya. Kemarin udah ngobrol-ngobrol sama tim sukses Bincang Lifestyle bahwa temanya ini sangat relate sekali dengan Randi, yaitu hijabers modis. Dan juga pastinya kami sudah mendatangkan bintang tamu yang relate sama tema kita hari ini juga. Mungkin aku bakal pindah bergeser ya, biar lebih dekat lagi sama bintang tamu kita hari ini juga. Halo, dua wanita cantik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini mungkin kita kenalan dulu ya ke pemirsa yang ada di rumah. Ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang cantik dan juga pastinya terkenal banget deh ya di Palembang. Kemarin udah mengulik-ngulik juga di media sosialnya, di TikTok dan di Instagram ya. Ini aku mau sapa dulu, ada Mbak Yeni Moy ya. Iya. Apa kabar Mbak Yeni? Alhamdulillah baik Rani. Alhamdulillah baik ya. Sekarang sibuk apa sih Kak? Sekarang ini saya sibuk selain ibu rumah tangga, saya mempunyai bisnis yaitu butik ya, butik My Look di rumah, online. Oke, berarti jadi salah satu founder di usaha fashion itu sendiri ya? Benar sekali. Kalau boleh tahu itu usaha fashionnya mungkin dikhususkan pakaian atau ada hijab juga atau ada tas juga gitu? Kalau saya kan fashionnya itu untuk saya itu ambil barangnya itu di brand impor Bangkok. Jadi saya selalu PO itu semuanya Rani. Jadi dari pakaian, dari baju, dari aksesoris, sepatu, tas semuanya bisa. Oke, berarti memang lengkap ya Mbak Lengkap, Yeni ya? iya Mungkin benar. ini panggilannya saya panggil Mbak Yeni aja ya? Boleh, Boleh, Yeni, Mbak boleh. Yeni. Itu panggil akrabnya Moy. Betul. Ini kalau Mbak Yeni sendiri kalau dilihat ya, memang dia sebagai ibu rumah tangga, tapi dia sibuk banget ya. Karena selain sebagai founder salah satu usaha di fashion, ternyata jadi MUA juga. Ya benar. MUA juga di Palembang atau di Jakarta juga mungkin? Di Palembang aja. Di Palembang aja. Tapi untuk MUA-nya Rani itu udah lama sih nggak terlalu aktif ya. Karena saya fokusnya sekarang ini ke My Look, ke butiknya dulu. Oke, memang khusus di fashion. Iya, di fashion dulu. Oke, nanti kita bakal ngobrol Mbak Yeni. Boleh. Yang lanjut ini aku bakal sapa dulu ada Mbak Fetri Dwi Amblika. Halo, apa kabar Mbak Fetri? Alhamdulillah baik. Ini panggilannya Mbak Fetri Iya, ya. panggil Fetri Kalau Mbak aja. Fetri ini kalau saya ngeliat track recordnya ternyata kemarin ngepo-ngepoin di Instagramnya selebgram Palembang banget ya. Kalau ngeliat feeds-nya itu tuh kelihatan banget mix and match-nya OOTD-nya bagus gitu ya. Udah tersusun rapi banget. Ini kataku kayaknya ini memang selebgram terkenal banget ya. Berarti open endorse nih Mbak? Untuk saat ini open endorse. Open endorse ya memang ya. Ini yang menarik adalah ternyata kemarin aku cari tahu soal Mbak Fetri. Ternyata Mbak Fetri ini adalah salah satu mantan penyiar TVRI Sumsel juga bener. gitu ya. Ex-news anchor Ex-anchor TVRI Sumsel. ya. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu Mbak? Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Oke, berarti 1 tahun lah ya. 1 tahun. Lah ya. Oke, selamat datang lagi Mbak di TVRI. Iya, seneng banget. Iya, selamat datang juga Mbak Yeni. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal tema kita hari ini. Dan juga pemirsa yang di rumah, saya akan mengundang Anda jika ingin bertanya dan juga bergabung bisa melalui line telepon kami di 0711 311 454. Oke, ini Mbak kalau dari lihat tema kita hari ini adalah hijabers modis ya. Ini kalau dilihat ya, kalau sekarang saya ngelihat di kota Palembang itu, saya ngerasa kayaknya anak-anak perempuan sekarang, apalagi terusan agama Islam ya, banyak sekali menggunakan hijab nggak sih? Iya ya, dibanding zaman dulu tuh mungkin
jarang gitu ya, dan juga mereka punya pola pikir kayak mungkin saya nih Mbak ya, kalau misalnya dulu saya belum pakai hijab tuh mikir kayak ketika saya hijaban, aduh saya nggak bisa fashionable, terus juga nanti dandanan saya kuno. Tapi sekarang saya ngeliat antusias wanita-wanita perempuan di Palembang tuh semakin banyak yang pakai hijab gitu ya. Lagi kalau misalnya kita ke mall, ke coffee shop gitu ya Mbak ya, ketemu sama anak-anak mahasiswa, kemudian juga anak-anak sekolah gitu ya. Udah pinter banget ya mix and match pakaiannya ya. Bener gak sih suka ke mall lihat coffee shop tuh, bener gak sih Mbak? Benar banget. Iya kan? Karena kenapa ya? Sekarang ini kan di Indonesia banyak banget brand lokal yang memang benar-benar passionnya itu bagus ya. Bukan dari passion hijabnya aja, tapi untuk pakaian dia match and matchingnya juga bagus. Karena setiap brand lokal ini sudah banyak banget brand-brand yang ternama di Indonesia ini terutama ya, itu udah keren-keren. Makanya anak baik kalangan anak muda, ibu-ibu muda, bahkan yang tua juga itu semua kalangan juga bisa matchingnya pakaian dari brand lokalnya di Indonesia sekarang. Memang sekarang kayak semakin bertambahnya zaman, semakin Makin banyak fashion gitu ya. Iya. Jadi kadang kalau misalnya saya ke coffee shop nih, apalagi kan pasti didatangi sama banyak anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda gitu ya. Jadi kadang kita ngerasa kayak, oh ternyata hijab tuh bisa dililit kayak gini gitu ya. Oh ternyata kalau jenis itu ada yang robek sebelah, sebelahnya enggak gitu ya. Ternyata wah itu keren gitu ya. Jadi kayak kita juga yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu ya gitu. Jadi kayak ajang-ajang apa sih namanya tuh, namanya tuh jadi kayak ini yang bagus, jadinya bingung, referensinya banyak gitu. Tapi kalau Mbak Fetri sendiri mungkin ngelihat di Palembang ini sama nggak sih mikirnya kayak gitu juga? Benar banget. Anak muda zaman sekarang tuh makin modis ya, mungkin karena ada sosial media. Jadi sekarang tuh makin banyak referensi-referensi dan juga banyak inspirasi hijab OOTD yang dibagikan di sosial media. Mungkin juga banyak yang mencontoh dari itu. Gitu. Benar. Berarti memang benar ya, bukan perasaan aku aja gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi ini kan kalau dari tema kita tadi ngelihat, tema kita adalah hijabers modis. Ini mungkin Mbak Yeni kalau boleh tahu dari umur berapa sih udah pakai hijab Mbak? Saya sih baru ya, sudah menikah, tapi umur tahun 2017 awal saya pakai hijab. Udah lumayan lama ya. Dulu sih sebenarnya Rani saya pakai hijabnya itu pakai turban. Oke. Di turban Wah, lebih berarti ini simpel. hijabers modis banget sesuai tema kita hari ini ya. Iya. Itu lama Mbak jadi pakai turbannya itu? Oh lumayan lama ya, udah 3 tahun. Jadi saya pakai turban, memang ciri khas saya itu setiap diundang acara pasti turban yang mau turban kayak gitu, karena saya pakai turban karena saya alhamdulillah ya selesai umroh ini jadi saya pakai sekarang ini lebih tertutup aja ya, tapi it's okay, sebenarnya bisa aja pakai turban lagi, harus pakai daleman kayak gitu. Oh iya, gitu. Nanti kita coba nanti aja. kita ngobrol lagi ya. Ini kalau udah ngeliat kan dari tahun 2017 tadi ya Iya, Mbak ya, benar. berarti kan udah cukup lama gitu ya. Ini berarti mungkin ada definisi tersendiri nih dari Mbak Yeni soal hijabers itu apa sih? Hijabers itu menurut aku sebutan untuk orang yang menggunakan hijab yang modern dan modis yang digunakan sehari-hari untuk kita sendiri, bagi umat muslim sih. Untuk anak-anak remaja, ibu-ibu, bahkan buat semua kalangan yang sekarang ini kan lagi hits banget ya untuk modern hijab. Berarti memang hijabers ini adalah memang panggilan khusus untuk perempuan-perempuan yang memakai hijab yang memakai style, hijab gitu yang ya. modern. Betul. Kalau Mbak Fetri sendiri mungkin ada definisi tersendiri mengenai hijabers ini Mbak? Mungkin sama seperti Kak Moy, jadi hijabers itu adalah definisi untuk perempuan yang sudah menggunakan penutup kepala atau kerudung, di mana dimodif dan juga fashion stylistnya sudah dimodis, sehingga sebutannya itu Hijabers modern dan style. modis. Oke, berarti kalau Mbak Fetri mungkin udah dari lama juga hijabannya? Aku berhijab dari 2019. 2019 ya, berarti sekitar 2017 sampai 2019 itu ya. Ini mungkin aku kepo nih, kalau Mbak Fetri sama Mbak Yeni awal-awalnya kan kalau Mbak Yeni kan dulu turban gitu ya, langsung pakai turban. Kalau Mbak Fetri dulu kayak gimana tuh? Mungkin kalau aku kan pribadi nih dulu tuh pas pakai hijab itu pas mau ujian nasional SMA. Jadi bener-bener nggak tahu fashion, pakai hijabnya bener-bener yang pakai hijab muslimah banget gitu, nggak ngerti fashion segala macem. Akhirnya saya merubah penampilan saya ketika udah mau kuliah gitu. Atau Mbak Fetri mungkin dari dulu udah langsung nyetil, udah modis gitu, atau kayak gimana tuh Mbak?
Waktu itu kan 2019 aku masih kerja dan masih kuliah, jadi 2019 kan belum terlalu ngehits banget buat modifikasi hijab, jadi cukup hijab segi 4 aja 2019. Tapi seiringnya berjalannya waktu, terus juga banyak tutorial hijab, jadi makin modifikasi dan upgrade hijab. Iya, betul. Tapi kalau dari Mbak Yeni sama Mbak Fetri sendiri senang pakai hijab apa sih? Segi 4 atau pasmina ya? Kalau saya pribadi, saya lebih suka sekarang ini pakai yang segi 4. Segi 4 ya? Iya, Kenapa dulu tuh? karena lebih simpel aja. Terus segi 4 ini bisa di matchi, misalnya dibentuk style yang tadi hijab modern. Jadi walaupun ada yang bisa nutupin dada, ada yang juga dibuat pita kalau yang segi 4. Bahkan kalau pasmina lebih simple langsung aja. Kalau segi 4 banyak modelnya. Modelnya ya? Model Tapi stylenya. kalau segi 4 nih bisa juga kan ya Mbak ya dijadiin turban kan ya? Bisa. Kalau saya kemarin yang turban itu dari segi 4. Oh, bukan dari Nanti pasmina ya? bukan. Jadi saya dari segi 4 saya bikin turban, dibentuk turban. Berarti, tapi setahu saya kalau perempuan yang pakai turban tuh karakternya kuat banget, kelihatan banget dia modis gitu ya. Karena aku pernah juga coba untuk pakai turban, ternyata nggak cocok Mbak Yeni. Ternyata itu tuh sesuai gaya atau kayak gimana sih? Atau sesuai muka gitu? Oh gitu. Iya sih, bener banget Rani. Teman-teman juga bilang, kok aku pakai turban kayak mah nggak cocok ya? Kok aku jadi tebel banget ya? Iya, Kok aku betul. gitu? Banyak pertanyaan teman-temanku seperti itu. Tapi pada dasarnya sih, aku lebih tembem dari kamu Rani. Oh iya? Cabi, lebih Iya, cabi. iya. Cuman karena aku pede dan memang aku punya style sendiri waktu itu, jadi aku ngerasa ya nyaman aja. Karena kita tuh belum mencoba ya. Betul. Coba dulu baru ini apa, jadi ada rasa pede dan percaya diri, oh stylenya gini, dapatnya gini gitu. Jadi kalau aku memang waktu pas pakai turban itu memang aku lebih simpel, lebih nggak ribet sama sekali karena nggak pakai pentul. Menurut aku langsung cepat-cepat menjemput anak sekolah atau mau pergi langsung aja diikat di belakang, belakangin ya. terus gitu. Mau pakai baju apa aja kayak gitu. Jadi lebih enak aja sih, lebih simpel aja. Pada dasarnya dicoba dulu. Dicoba dulu. Tapi kalau misalnya nggak pede, menurut aku sih nggak usah kayak gitu. Karena harus ada karakter diri juga sih. Mau beraninya dulu pakai jilbabnya itu yang mana kayak gitu. Jangan melihat fashion atau hijab itu dengan orang yang kita lihat kayak gitu. Karena kalau kita tidak nyaman itu nggak bakalan ini Rani, nggak bakalan cocok kayak gitu. Harus nyaman dulu dengan fashion kita yang kita pakai. Betul, karena pribadi juga saya mikir kalau misalnya dalam dunia fashion ini tuh agak berpengaruh besar ya. Jadi ketika ada hari-harinya nggak sih cewek ini kalau misalnya pakai baju, aduh hari ini lagi jelek gitu ya. Jadi kadang kita kurang pede gitu ya. Jadi memang fashion itu memang dikhususkan kayak lagi nyamannya pakai apa, pakai aja gitu yang lagi nyamannya gitu ya Mbak ya. Iya benar. Kalau Mbak Fetri sendiri nih gimana? Senang pakai hijab segi 4? Atau pasmina gitu untuk soal fashion, karena kan Mbak Fetri juga kan sebagai digital creator ya, pasti banyak banget endorse segala macam, harus menyesuaikan lah ya biar terus terlihat rapi, cantik gitu dan tidak menghilangkan kualitas dan juga ciri khas dari Mbak Fetri itu sendiri. Bagaimana? Kalau aku tergantung mood ya. Kalau misalnya moodnya hari ini pengen pakai pasmina kaos, sekarang kan udah ada pasmina kaos yang langsung nemplok gitu kan, anti lepek gitu kan. Mungkin di jarum pentul langsung di ini, ada juga yang bisa langsung nemplok tanpa jarum pentul. Tapi juga kadang aku suka yang sekarang aku pakai pasmina instan. Jadi kita nggak perlu repot pakai daleman lagi. Oh iya, kalau pasmina instan memang agak kelihatan sih ya, lebih rapi ya, lebih rapi, kayak. karena udah menyatu sama daleman jilbab. Jadi kalau misalnya Ciputnya terburu-buru ataupun pengen yang nggak ribet, mungkin aku seringnya pakai pasmina instan. Terus kalau misalnya ada acara formal, misalnya kayak kondangan atau ada acara-acara event tertentu yang formal, aku pakainya segi 4 karena lebih formal aja gitu. Dan juga lebih kelihatan nggak riweh gitu ya kalau segi 4. Kayak Mbak Yeni mungkin kan pakai segi 4 nih ya, sama aku juga kan tinggal diikat aja gitu atau boleh di styling kayak pita gitu Mbak Yeni ya.
Oke, jadi kalau misalnya udah ngobrol-ngobrol tadi ya, kalau misalnya udah ternyata dari 2017, dari 2019 udah lama banget ya udah pakai hijab ya. Dan sebagai digital creator ya, sebagai content creator dan juga sebagai selebgram Palembang ya bisa disebut ya, udah terkenal banget karena memang pinter mix and match-nya, kemudian juga udah banyak sekali hal-hal yang dilakukan bersama orang-orang yang tentang fashion juga gitu. Mungkin ada nggak sih Mbak kayak komunitas khusus hijabers ini mungkin atau sering datang event-event ke acara khusus hijabers di Palembang ini? Mungkin dari Mbak Yeni? Oke, Rani, kalau misalnya untuk komunitas hijab itu sebenarnya udah lama banget, udah lama banyak banget komunitasnya itu. Kalau di Palembang juga, bahkan di luar juga ada. Tapi kan komunitas hijabers ini tergantung sama brand masing-masing, karena brand lokal kan sudah banyak ya tadi saya bilang tadi kan. Jadi setiap komunitas itu pasti ada. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mengikuti komunitas tersebut. Cuman kalau misalnya setiap event atau saya di-invite atau diundang untuk acara gathering, setiap acara itu saya pasti datang. Kayak misalnya acara gathering salah satu brand lokal, saya pasti datang ke tempat tersebut. Kemudian saya sering diundang di acara Fashion Week di Jakarta ataupun gathering-gathering di brand-brand ternama lokal ya. Di Jakarta saya pasti hadir di acara tersebut kayak gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi ya Mbak Yeni dan juga Mbak Fetri ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal
di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Masih bersama Mbak Yeni dan juga Mbak Fetri selaku bintang tamu kita hari ini ya. Tadi kalau misalnya aku nanyain soal sebagai hijabers sudah cukup lama gitu ya. Berarti kan ada kegiatan-kegiatan yang udah pernah dihadirin, apalagi Mbak Fetri dan juga Mbak Yeni ini selaku digital creator di Palembang gitu. Tadi kalau Mbak Yeni ngobrol tadi ngasih tahu juga sedikit pernah ke Jakarta ya menghadiri Fashion Week gitu ya? Iya, benar. Oke, itu kegiatannya menghadiri karena invite dari teman atau salah satu brand di Jakarta? Dua-duanya nih. Oke. Jadi salah satunya dari brand ternama yang di Jakarta, terus sama teman juga ada. Karena salah satu teman juga di Palembang, di Jakarta juga ada fashion designer. Oke, wah ternyata banyak banget relasinya Mbak Yeni ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin kedepannya ada rencana karena pinter banget mix and match, juga sekarang sebagai founder salah satu fashion di Palembang gitu, mungkin ada ini nggak sih nanti ada niatan kayak mau buka jadi usaha pakaian banget nggak sih, jadi bisa Fashion Week gitu? Ada lah ya rencananya. Rani, adalah rencana itu pasti ada ya Rani. Belum terrealisasikan aja gitu ya. ya. Benar, karena tidak semudah itu Rani. Masih banyak banget harus diproses kalau untuk brand seperti itu. Betul. Oke, untuk doain saja ya. Iya. Saya doain semoga sukses ya Mbak Yeni ya. Kalau Mbak Fetri sendiri nih mungkin sebagai digital creator, kemudian juga dulu pernah sempat bekerja di media juga kan, pasti banyak sekali tuh ya kerja-kerja sebagai mungkin visit ke beberapa tempat gitu ya untuk menghadiri mungkin beauty class, fashion class gitu. Mungkin ada acara apanya nih yang udah pernah didatangin sama Mbak Fetri sendiri? Alhamdulillahnya selama aku berhijab ya, waktu itu sebelum aku berhijab juga aku udah masuk ke dunia entertain, dunia fashion show. Sebelum mau memasuki berjilbab ini aku tuh pernah mikir kayak, aduh ini masih bisa dapat job nggak ya kalau misalnya aku berhijab. Tapi alhamdulillahnya beberapa kali aku menjadi model busana di fashion show Muse, terus juga menjadi model di foto katalog baju. Jadi kan banyak brand-brand lokal Palembang ini udah ngehits banget kan. Jadi alhamdulillahnya udah beberapa kali menjadi model busana, terus juga event visit gitu di beberapa perusahaan busana hijab khususnya di Palembang. Ini kan aku kepo nih, kita kan mungkin bisa dibilang kepo lah ya sama obrolan-obrolan para selebgram dan juga digital creator terkenal gini. Mungkin kalau lagi kumpul-kumpul tuh ngomongin apa sih Kak? Mungkin ngomongin soal pakaian atau mungkin karir lainnya. Tuh, kalau dilihat foto ini Mbak Yeni ya? Iya, benar. Tuh kalau dari Mbak Yeni tuh, wah modis banget. Itu nah itu nggak ada kepikiran tuh kalau misalnya jasnya bisa disetengahin gitu ya. Ternyata fashion tuh luar biasa keren banget dan juga banyak banget ya stylist ya belum kita tahu. Oh ini pada saat pakai turban ya? Iya, pakai turban, pakai kacamata. Iya, benar-benar. Ya memang perpaduannya warna mix and match-nya juga udah pas banget ya Mbak Yani, memang luar biasa banget ya. Waduh, ini versi pakai rok gitu ya? Ini Fanny. Oh ini Mbak Feni, Mbak Fetri. Ya. Oke. Jadi tadi ada salah satu foto yang itu sebenarnya outer yang bukan buat berhijab, tapi aku stylishin menggunakan manset dalamannya, jadi kayak bisa buat berjilbab iya, betul, juga. Betul. Sekarang memang lagi ngetren banget sih Kak. Kayak apa namanya, cuman outer biasa, abis itu dipakein sama daleman. Terus sekarang dipakein kalung gitu ya. Iya. Itu pas lagi umroh. Iya, Masya Allah. Kita walaupun umroh tetap harus modis. Iya, harus modis ya, harus stylish ya. Stylish, terlihatnya itu ibadah tetap aja berjalan, fokus.
Jadi memang beberapa model hijab pakaian tuh sebenarnya banyak banget ya. Tinggal kita cari aja sebenarnya cocoknya yang mana gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau dari Mbak Yeni sendiri mungkin kalau lihat nih ya, kayak sering pakai turban sama hijab segi 4. Sebenarnya nyamannya seneng pakai apa sih, Kak? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya ya? Ya, tapi dua-duanya. lebih mudah sebenarnya kalau mix and match pakaian tuh mudahnya kalau pakai pashmina atau segi 4 biasanya? Kalau saya sih tergantung ya. Saya lebih suka ke segi 4 tadi Rani. Iya. Karena lebih enak memadu padaninya, matchinnya dan membentuknya. Kalau pashmina itu kan kata si Fenitri tadi kan ada yang sudah pakai ciputnya. Iya, udah pakai ciputnya. Jadi dia cuma simple, langsung aja diikat, langsung gitu aja kan stylenya itu modisnya. Tapi kalau misalnya segi 4 itu bisa dibentuk apapun. Benar banget. Betul. Bisa jadi turban, bisa jadi kayak formal, bisa jadi juga untuk dipita-pita. Pokoknya stylenya banyak kalau untuk segi 4. Itu yang saya suka. Oke, tapi memang ternyata kalau aku pribadi juga ngelihatnya sama orang-orang yang lain juga kayak baju tuh ada juga yang nggak cocok dipakein pashmina nggak sih ya? Ada yang cocoknya dipakein segi 4 gitu. Karena Iya. aku pribadi kayak gitu juga gitu kan. Oke, ini kita udah ada penelpon. Halo. Halo. Dengan siapa dan di mana? Dengan Keisha di Palembang. Dengan siapa? Keisha? Keisha di Palembang. Oke, Keisha silakan pertanyaannya. Apa yang menjadi sumber inspirasi Anda dalam menciptakan gaya hijab yang modis dan gimana Anda nyesuaiin gaya hijab dengan tren mode saat ini? Boleh Mbak Keisha diulangi sekali lagi pelan-pelan sedikit ya? Apa yang menjadi sumber inspirasi Anda dalam menciptakan gaya hijab yang modis dan gimana Anda nyesuaiin gaya hijab dengan tren mode saat ini? Oke, dari sumber sumber dari inspirasi dan juga mungkin contoh-contoh kayak gitu ya. Oke, terima kasih Keisha udah menelpon. Nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Yeni dan juga Mbak Fetri. Silakan mungkin Mbak. Pertanyaannya tadi biasanya kalau untuk jadi sumber modis itu kira-kira dari Siapa diri namanya sendiri. Keisha. Silakan dari Mbak Yeni dulu. Oke, Keisha. Kalau dari saya pribadi, ini saya untuk stylenya saya sendiri. Karena saya punya passion untuk kayak misalnya saya kan punya butik sendiri. Jadi harus ada passion tersendiri. Gimana saya match-in pakaian atau fashion saya itu sesuai dengan karakter saya. Jadi buat dulu kan kalau yang pakai turban itu memang saya pernah lihat salah satu influencernya yang di Turki. Oke. Jadi terlihatnya itu semua kan kalau di Turki itu banyak yang pakai turban modis-modis, tapi dia tetap terlihat cantik, anggun. Nah di situ salah satunya sama dengan influencer yang di Malaysia. Di Malaysia, memang dari Turki dan juga Malaysia ya. Karena mereka itu style fashionnya untuk turban itu memang cakep-cakep sih. Tapi untuk saat ini kalau saya sih itu dari diri saya sendiri. Karena saya match-in itu dari saya pribadi. Untuk kenyamanan saya gimana matchingnya, warnanya, karakter saya itu dari diri saya sendiri. Karena kalau kita pakai fashion itu Keisha harus dari diri kita. Betul. Boleh kita lihat yang sekarang ini banyak atau di YouTube contoh-contoh itu boleh, tapi harus sesuai dengan karakter kita dan percayaan diri kita aja ya, yang ambil yang bagusnya aja gitu loh. Betul. Kalau dari Mbak Fetri sendiri gimana nih? Kalau aku inspirasi untuk fashion aku sebenarnya aku harus mengetahui dulu personal color yang aku miliki. Jadi kayak tone kulit aku tuh cocok sama warna apa gitu loh gitu. Kemudian untuk stylenya aku tuh berani mencoba gitu kayak ya, dari yang simple sampai yang rame gitu loh. Terus juga sekarang kan aku lagi pakai etnik Palembang, jadi baju Palembang tapi tetap modern. Sekarang kan banyak banget tuh brand-brand lokal Palembang yang pakai kain-kain khas tradisional Palembang tapi tetap modern jadi loh. Jadi zaman sekarang itu kalau misalnya mau pakai modis, pakai baju tenun gini, kita itu nggak kuno gitu loh, karena banyak di style-style zaman sekarang. Terus juga kalau misalnya untuk hijab, aku juga kayak ganti-ganti gitu, nggak monoton satu hijab aja. Aku coba semua. Dan benar kata Kak Moy tadi, fashion itu tergantung karakter diri kita dan kepercayaan diri kita. Kalau misalnya kita pede pakainya, itu pasti bakal bagus kita pakainya. Iya, boleh.
Jadi kalau lihat dari cerita Mbak ini dan juga Mbak Fetri, memang dari balik-balik ke pribadi masing-masing aja gitu, nyamannya di mana gitu ya. Tapi mungkin bagi Mbak Yeni ini bagaimana sih menyesuaikan gaya hijabnya dengan tren mode saat ini tuh? Kalau saya, jadi kan sekarang ini banyak banget ya tren model biar modis kayak gitu ya. Ada yang pakai rok tutu, ada juga pakai pants ya. Kayak aku pakai sekarang ini kan terlihat simple tapi elegan. Iya, betul. Kayaknya kayak panas gitu ya padahal. Aku lebih kayak tegas banget gitu loh. Tapi sebenarnya kayak aku, ini contoh di aku aja dulu, kayak sekarang aku lagi match-in dengan pants yang aku pakai, pants dan juga jaket kayak leather kayak gini, kulit kayak gini, sama dalemannya itu warna hitam. Nah, tapi karena ini warnanya itu bold ya, gelap, jadi aku lebih terlihatkan dengan pakai aksesoris seperti ini. Biar nggak terlalu kalungnya harus berwarna. Jadi orang melihat kita itu bukan karena dari bajunya aja, tapi oh ada sisi ini, actionnya di sini. Oh ternyata selain jilbab dan pakaian harus ada aksesoris. Kayak contohnya aku pakai ini. Kacamata ini adalah salah satu aksesoris aku yang selalu aku pakai, karakternya aku. Oke, nanti kita ngobrol lagi Mbak Yeni, kita sambutin dulu ada penelpon kita hari ini. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Nurul Kak di Palembang. Oke, Nurul dari Palembang, silakan pertanyaannya. Nurul ingin bertanya, apa kesempatan terbesar menurut Kakak lihat dalam mengembangkan komunitas hijabers? Dan bagaimana sikap peran media sosial dalam membentuk citra hijabers modis? Oke, itu saja Nurul. Iya Kak. Boleh. Terima kasih sudah menelpon. Apa tadi? Mungkin aku boleh tanya ke Mbak Fetri dulu nih, kira-kira tadi Nurul udah nanya. Kalau misalnya memang hijab tadi ya, dari tren tadi kayak gimana tuh Mbak? Tren hijab untuk membangun komunitas ya hijabers ya, khususnya di kota Palembang. Kan sekarang anak muda, tadi kan yang nelpon anak muda nih kayaknya ya. Sekarang kan udah banyak banget anak muda yang udah pakai hijab. Mungkin dicari dari teman-teman terdekat dulu, kayak sharing gimana ya kita mau buka komunitas hijab gitu loh. Apa ada teman rekanan dari rekanan ke rekanan begitu kan, dari rekanan-rekanan mungkin bisa saling kabar, terus juga mungkin ada yang sefrekuensi gitu kan, sefrekuensi cara pakai hijabnya, terus juga stylistnya. Kemudian juga bisa langsung membuka komunitas itu walaupun hanya beberapa orang, dan sekarang ini kan peran media sosial itu kan kenceng banget kan buat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga bisa di branding dari sosial media gitu. Sosial media kan luas, pasti banyak banget sih anak-anak di Palembang yang bakalan gabung di komunitas itu, hijabers. Oke, berarti memang lebih diperkuat aja dalam media sosialnya. Ini kan yang telepon tadi itu kan kayaknya remaja ya. Remaja gitu ya. Bisa juga tuh hijabers khusus remaja gitu. Iya, benar. Oke. Nanti Mbak Fetri, Mbak Yeni kita bakal ngobrol lagi, kita putuskan dulu ya. Kita bakal iklan dulu, tetap di Bincang Lifestyle bersama saya Rani Ina, juga Mbak Fetri dan juga Mbak Ceni. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara.
konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle hari ini. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Fetri dan juga Mbak Yeni ya. Tadi kita udah ngobrolin soal hijabers modis ya, dan juga mungkin ada beberapa tips and trik juga dari Mbak Yeni sama Mbak Fetri kalau misalnya untuk pakai hijab tuh sebenarnya sesuai dengan karakter masing-masing aja gitu ya. Biasanya kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh memang ada yang girly ya, ada yang sekarang baru ada nih skena kalau nggak salah ya. Tahu nggak fashion skena? Jadi skena itu tuh kayak boys gitu, tapi dia masih terlihat pantas dipakai buat cewek gitu. Mungkin nggak tahu ya Mbak ya? Unisex maksudnya tuh. Iya. Jadi cewek cowok gitu ya? Pakai topi, pakai jeans juga, yang baggy pants gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari Mbak Yeni sama Mbak Fetri sendiri ya, bisa dikategorikan sebagai hijabers modis biasa atau apa nih kira-kira kalau Mbak Yeni ini? Atau menyesuaikan aja gitu? Kalau saya sih kategorinya Rani modis dan menyesuaikan. Oke. Kalau modis ya untuk mau pakai apa aja saya pengennya modis ya. Karena memang karakter saya seperti itu. Jadi selain modis, tapi saya kalau misalnya ada event lain, misalnya kayak acara apa, saya juga menyesuaikan. Misalnya lagi ada acara pengajian atau pasti aku pakai sari kayak gitu. Tapi mostly kebanyakan sering pakai yang kayak gimana sih Kak? Kalau aku kan biasanya kebanyakan sering formal sih ya, formal. Jadi formal itu bisa semi formal sama formal banget gitu ya. Kalau Mbak Yeni sendiri mungkin lebih sering ke ini kali ya, ke biasa. Modis ya. Modis dan biasa, modis dan biasa.
Kalau Mbak Fetri sendiri? Aku lebih ke menyesuaikan. Jadi eventnya apa, kayak kalau misalnya kayak aku nongkrong, aku pasti lebih ke hijab modis. Tapi kalau misalnya aku pengajian, sama aku juga ada komunitas pengajian, mungkin bisa dengan syar'i modis gitu loh. Sekarang kan udah banyak banget kan di Pinterest maupun di Instagram, banyak banget syar'i yang juga bisa di stylisin ya. Jadi buat teman-teman yang syar'i, jangan takut polos banget atau gimana, karena sekarang tuh udah banyak banget style-style buat yang syar'i gitu. Karena banyak juga orang-orang yang bilang kalau perempuan yang pakai hijab syar'i itu katanya nggak bisa fashion, kemudian juga bisa dibilang agak kuno, agak polosan gitu. Ternyata sekarang tuh bisa ya. Justru jilbab segi 4 itu Rani bisa dijadiin syar'i yang modern. Betul. Iya. Apalagi sekarang ini ya, benar kata Pinti tadi, banyak yang hijab syar'i itu malah ada komunitasnya loh mereka. Oh iya? Iya, mereka syar'inya modern malah. Syar'i itu bukan karena dibilang syar'i harus ada jilbab harus panjang, menutup itu enggak juga sih seperti itu. Segi 4 yang panjang dimodifin atau dikasih pitah itu udah juga modern. Betul, saya setuju sih. Apalagi sekarang hijab tuh warnanya macem-macem banget ya. Iya. Sekarang tuh warna pink tuh kayaknya ada 10 macem gitu ya. Jadi kelihatan lebih muda gitu ya. Iya, benar banget. Betul. Berarti walaupun hijabnya itu ada hijab syar'i, kemudian juga modis dan juga biasa, itu bukan menutup kemungkinan kita untuk terus berfashion gitu ya. Harus tetap berfashionable juga. Baik pemirsa, ini seru banget. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Sekarang aku mau didandani nih sama Mbak Fetri. Bantu-bantu juga mungkin ya sama Mbak Yeni ya. Boleh nih kita bakal praktek mengenalkan bentuk-bentuk hijab dan cara memakainya supaya terlihat modis sesuai fashion. Mungkin kita ke meja sana aja mungkin ya. Boleh. Ini kebetulan saya udah pakai ciput ninja nih ya, udah cocok banget. Mungkin aku duduk di sini Mbak Yeni ya? Boleh. Oke. Ini saya lepas dulu ya. Sekarang kita mau style hijabnya itu yang style apa dulu ini? Ada dua contoh style hijab ya. Yang pertama itu kita turban dulu. Oke, turban walaupun kita turban masih bisa pakai ciput yang tertutup leher ya teman-teman. Jadi buat siapa namanya Rani kan udah pakai ciput yang tertutup leher ya. Boleh dibuka deh. Oke, boleh. Nih. Ini kita coba yang turban dulu ya. Turban dulu aja. Oke. Pemirsa mungkin di rumah boleh disiapin jarum pentulnya mungkin ya. Jarum pentul. Hijabnya juga boleh disiapin, nanti kita bareng-bareng. Ini boleh aku geserin sedikit kali ya. Iya. Ini jarum pentul. Tapi sebenarnya kalau untuk turban alahnya Mimoy saya, ya Mimoy, itu saya nggak pakai jarum pentul ya teman-teman. Jadi siapin aja jilbab segi 4 ini, bahan poal atau bahan, satunya bahan apa sih? Bahan poal dan bahan warnanya kebetulan sama ya. Iya, sama. Baju ya. Pakai Amarani. Tonnya sama. Gak janjian ya. Jadi ini segi 4 ya. Saya udah sampai kayak terus ini ya. Dilipat jadi segi 3, ujung ke ujung. Nih. Kayak gini. Aku sekalian belajar juga nih, karena belum pernah coba pakai boleh. Turban. Karena turban kayak gini bisa di acara momen yang tertentu atau mau ke pantai juga bisa kok. Formal pun bisa ya sebenarnya ya bisa Kak, dong. Jadi ini segi 4 ya teman-teman ya. Di segi 4 jadi jadiin segi 3 kayak gini, dilipat jadi segi 3 seperti ini. Terus Rani kan udah pakai, kalau nggak mau kelihatan leher, memang harus nggak boleh kelihatan lehernya. Itu harus pakai ciput yang seperti ini. Ini namanya ciput ninja bukan Kak? Iya, benar, ciput ninja apa ini. Buat teman-teman yang nah, tanya. ini sisi yang biasanya kan kita ini sisi depannya ya teman-teman ya. Jadi kita bawa ke belakang, maaf ya Rani, nunduk sedikit deh. Emang agak tertutup gitu ya mukanya. Memang agak tertutup ya. Agak effort banget ya, agak effort banget ya. Iya, benar. Jadi sisi ujung kanan dan kiri itu harus sama ya. Nih. Terus kita ambil nih. Ya. Nih. Ini bisa diikat deh. Ini kita ikat sisi kanan, sisi kiri yang panjang tadi diikat ya. Biar teman-teman di rumah juga bisa lihat. Oke, Rani? Aman? Aman. Aman. Nah, bisa seperti ini contoh ya. Nih, diikat seperti ini ya. Nih. Oke. Nah, yang lebihnya ini tuh
Bisa lihat sini sayang. Dirapiin, terus diputer, ininya diputer, dimasukin ke bagian selah yang ada, yang udah diikat. Seperti ini ya teman-teman. Ditaruh di depan sini ya, teman-teman ini dirapiin gini. Oke, bisa dilihat nih ya. Terus yang sisi kanan dan kiri lebihnya ini bisa ditarik di bagian kiri dan kanan. Ini tuh. Oke. Diikat juga di bagian belakangnya. Set. Berarti ini tanpa jarum pentul ya Kak? Tanpa jarum pentul. Makanya kalau jilbab Moy, Yeni Moy itu nggak pakai pentul. Lebih simple. Nah, sudah diikat, boleh dibikin pita teman-teman. Di belakangnya itu bisa diikat seperti ini. Tuh, Penny. Nih. Ya, ini dibikin pita. Kita rapiin sisi kanan dan kirinya. Coba sayang. Ini. Nih. Ya. Oke, nih, tuh nggak sampai 5 menit atau 10 menit, nggak sampai ya, udah selesai. Akhirnya udah selesai. Walah, jadilah seperti ini turban ala Mbak Yeni Moy ya. Turban simple ala Yeni Moy. Ini mungkin pemirsa mau lihat belakangnya nih. Boleh, aku putar ya. Nih diikat kayak pita. Kalau nggak mau kayak gini bisa dimasukin ke dalam sini ya. Jadi dia tetap terlihat stylish banget. Ini hijabnya boleh seluruh ini ya? Apa namanya, bahan gitu ya? Atau ada bahan-bahan tertentu ya? Boleh. Mau yang licin juga bisa, tapi yang licin lebih susah karena harus pakai pentul kan di sini karena mau kalau misalnya kayak Rani sekarang kan lihat style bajunya kayak gini masih masuk kan, jadi masih terlihat lebih fresh ya. Iya. Oke, ini lagian cocok banget sih Mbak Yeni sama baju aku tuh ya. Iya, memang udah cocok. Ada bunga-bunganya gitu ya, putih biru, ya ampun Mbak. Iya benar. Jadi kalau misalnya Rani, kalau misalnya bosan pakai jilbab segi 4 yang di sekarang ini, bisa Rani coba pakai stylenya ala Yeni Moy. Turban ala Yeni Moy tanpa pentul. Lebih kelihatan fresh ya. Lebih kelihatan fresh. Mungkin aku nanti bakal coba sih di rumah. Harus Penny. Karena ternyata nggak sesusah itu pasangnya. Benar. Tanpa jarum pentul. Tanpa jarum pentul dan cuman pakai satu hijab segi 4 aja. Oke, lanjut kita langsung ke style yang kedua. Ini gimana Mbak? Oke, style kedua ini tetap kita lepasnya simple juga, ini lepasnya. Tinggal tarik aja. Kayak gini. Tuh. Ya. Masih sama turban atau beda style? Kita stylenya ini style segi 4 syar'i ya. Jadi walaupun syar'i, walaupun segi 4, tapi kita tetap terlihat. Kadang orang yang nggak mau pakai jilbabnya diikat kayak ini, kayak saya pakai sekarang, kayak Penny juga dia nggak mau. Ada yang seperti itu. Karakter orang kan beda-beda ya. Jadi kalau yang ini juga sediain juga jilbabnya segi 4 ya. Nih, tapi sisi kanan kirinya itu harus lebih panjang. Seperti ini. Ya. Nih, lebih panjang. Nih, kayak gini ya. Jadi lebih panjang di depan. Tapi memang kalau syari ini ininya agak dipendekin ya biar dia lebih panjang ke belakang ini ya Mbak ya? Iya boleh. Tapi kalau saya seperti ini, nih kayak gini. Karena jilbab yang saya gunakan ini 2 tone, 2 tipe. Jadi satu hijab ada 2 style. Betul. Ya. Jadi 2 warna. Ini warnanya lebih ke hitam, ini warnanya ini. Jadi lebih lihat actionnya juga lebih bagus. Terus yang bagian belakang ini kita taruh ke depannya. Nah, sisi kanan sama kiri, kanannya lebih pendek daripada kiri ya. Nih, kayak gini ya. Nih, terus ini harus pakai pentul. Ini harus pakai pentul teman-teman. Masya Allah langsung berubah ya penampilan saya tadi Mbak ya. Dari turban jadi syar'i ya. Cantiknya Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Coba ya. kamu pakein sendiri ini. Biar ini. Sayang. Coba kamu pakein pentul, dipentulin ya.
Oke, udah aman. Terus yang bagian panjangnya itu dibawa ke depan. Nih. Lihat yang betul-betul. Kayaknya terbalik deh Rani. Balik ya? Iya. Cepat hilang, nggak usah. Nggak apa-apa kayak ini. Nggak apa ya, biar nggak ini. Oke. Ke depan. Taruh ke sini, sayang. Oh, dililit ke belakang ya? Iya, lilit belakang. Nih. Tuh. Kita harus tinggal lapin-lapin aja gitu ya. Nah, ini biar dia nggak turun-turun, bisa Rani pakai pentul juga di bagian sininya. Masya Allah ya, auranya makin positif banget ya. Nah, Rani. Coba Rani. Bentar. Gimana nih Mbak? Nah, oke, ini kita susun ini. Terus karena dia jadi tertutup kan bagian leher dadanya itu nggak kelihatan. Terus kalau saya stylenya Yeni Moy itu harus ada kacamata biar ada pemanisnya. Tetap ya kalau walaupun syar'i tetap harus modis gini Modis. ya. Ini bisa dipakai untuk umroh nggak Kak? Oh bisa dong. Karena tertutup dada iya ya? dong, bisa. Tapi misalnya kalau penitri mau misalnya ini pakai umroh harus ada yang lebih besar lagi karena size-nya lebih besar lagi jilbab segi empatnya. Ada khusus untuk syar'i banget. Syar'i ya, Kak? Tapi bisa juga yang kayak gini. Nah, gimana teman-teman? Belakangnya kan nggak kelihatan juga. Boleh Boleh nih, aku dilihat. muter. Nih, belakangnya nggak kelihatan. Tuh. Nih. Kalau misalnya mau pakai pentul ini pakai apa? Pin. Itu bisa dipin di sebelah sini sayang. Iya, langsung berubah. Ternyata ada tuh pinnya segini ya Mbak ya. Cantik kan? Tuh. Masya Allah. Gimana pemirsa di rumah berhasil juga mencoba hijab tutorial ala Mbak Yeni Moy? Gimana? Langsung berubah ya? Tadi turban, sekarang udah hijab syar'i ya? Iya. Oke. Nih, berarti memang kalau mau syar'i itu ternyata banyak banget model-modelnya Mbak ya? Benar. Berarti tinggal kita cari tahu aja nih kira-kira stylistnya kayak gimana, cocoknya kayak mana, nyamannya kayak gimana gitu ya. Iya, benar banget Ani. Betul. Ini kalau untuk syar'i, sebenarnya kalau untuk sampai bawah lagi tuh bisa ya, tergantung hijabnya ya? Iya, bisa. Jadi don't Karena kali worry ini ya. kan ukurannya standar, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah mau pakai lebih panjang lagi harus beli yang ukurannya yang gede. Oke. Aduh makasih loh Mbak Yeni udah nge-fashion stylistin aku hari Sama-sama, ini ya. Rani. Mungkin kayaknya pulang aku pakai hijab kayak gini aja kali ya. Cantik loh. Ya Masya Allah. Langsung berubah bukan Rani Inaya ya. Ustazah Rani gitu ya. Masya Allah. Amin, amin. Oke pemirsa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tetap sama kami di Bincang Lifestyle. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan dalam kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak.
TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Oke, ini aku pakein kacamata lagi ya. Jadi walaupun tadi syar'i, tetap harus ada aksesorisnya ya Mbak Yeni ya. Iya, benar banget. Ini aku kepo nih, antingannya buat apa sih Mbak? Oh iya, sebenarnya anting-antingan tadi itu dipasang untuk pas di turban tadi. Jadi turbannya nggak terlalu terlihat polos. Harus di turban di bagian sini ya, bagian dalamnya. Kalau syar'inya nggak usah deh pakai anting-anting lagi, karena kalau misalnya action anting-anting kan udah pakai aksesorisnya kacamata di atas sama dadepin. Terlalu rame Rani. Kalau ya. Terlalu rame. Betul. Jadi kalau misalnya anting-anting tadi seharusnya dipasang pas pakai turban. Turban pertama. Lebih cocok juga, lebih matchnya juga dengan si turban tadi ya. Iya, benar banget. Oke, thank you banget ya Mbak Yeni ya. Boleh. Udah Sama-sama. fashion stylist aku gitu ya. Mbak Fetri mungkin di rumah nanti langsung dicoba ya. Coba. Apalagi yang turban tadi deh, kayak Iya, lebih fresh. Dan ditambah antingan Anting ya. juga. Anting sama kacamata. Oke deh kalau gitu. Ini kayaknya aku sampai pulang pakai kayak ini aja terus ya Mbak Yeni, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Karena kapan lagi sih ya bisa hijaban ini hijaban syar'i kayak gini ya. Iya. Tapi aku bener-bener nggak kepikiran sih ya bisa pakai kacamata gitu ya. Karena kan sekarang aku lihatnya kalau orang hijaban syar'i itu paling polosan aja gitu ya. Ternyata bisa di stylist kayak gini juga. Iya. Oke deh tuh lihat ya penampilan aku langsung berubah banget ya. Berarti ini memang syar'i banget, udah ketutup di bagian leher ya. Di bagian sini juga kelihatan rapi banget gitu ya. Itu bisa dirapiin lagi kalau sudah pakai sendiri. Oke, ini versi Mbak Yeni sendiri ya? Iya. Atau gimana sih ngelihat dari tutorial orang lain Iya, juga? awalnya tutorial juga sih dari influencer lain kayak gitu. Karena sekarang ini banyak banget contoh-contoh tutorial hijab yang simple tapi elegan. Elegan. Iya, kayak gini kan simple tapi dia masih terlihat elegan. Kadang kan setiap orang itu Rani tidak mau yang terlihat bagian dadanya. Atau misalnya kayak ini tadi kan masih terlihat anggun tapi dia manis gitu. Hijabnya juga boleh yang ada ini motif ya? Ya ada motif, polos-polosan aja gitu nggak ya? apa-apa. Actionnya harus dua. Iya betul banget. Ini mungkin sekarang berarti ini disebut dengan hijab syar'i tapi modis gitu ya, modern gitu ya. Modis. Biasanya kalau hijab kayak gini tuh, nah kan suka bingung tuh Mbak ya, kalau misalnya hijab syar'i kan biasanya suka pakai rok atau enggak pakai kulot gitu. Bagusnya apa sih kalau hijab kayak gini Mbak? Kalau kayak gini sih Rani cocok juga, kayak Rani pakai juga oke. Oke ya. Pakai pants. Ini boleh berdiri kali Bu ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Mungkin ini nih pakai kulot gitu ya Mbak ya? Iya, pakai pants. Pakai kulot pants bisa, pakai rok tutu ataupun rok fleece cap kayak gitu lah nih. Jadi bajunya jangan terlalu mengembung kayak gini. Kayak misalnya ini kan bedwing ya. Jadi kalau misalnya Rani pakai boleh pakai tunik yang segini, tangannya lurus atau full kancing. Bahkan nggak usah pakai action yang ada di sininya itu, lurus aja. Iya, lurus aja. Emang Lebih kalau keren. kelihatan orang syar'i outer. Oh iya pakai outer. Pakai lurusan aja gitu ya. Lurusan Karena ini kan aja. udah menutupin bagian dada, takutnya nanti kelihatan kayak tebal banget ya di bagian sininya ya. Iya, satu Sininya lagi juga dirempel. Rani, karena Rani kan pakai jilbabnya sekarang itu warnanya itu udah rame. Karena ada bunga-bunga, jadi harus pakai bajunya itu fashionnya itu harus warna yang netral, warna-warna netral, hitam atau warna coklat kayak gitu. Jadi dia lebih matchy.
Oke, berarti memang kalau hijab kayak gini bajunya bagusannya polosan ya Mbak Yeni ya? Iya, benar banget. Oke, thank you banget loh Mbak Yeni dan juga Mbak Fetri udah datang ke TVRI Sumatera Selatan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dong pulang dari sini ya. Iya. Aku juga masih banyak banget nih ilmu yang pengen aku tahu ya, karena aku pun jujur ya hijab syari kayak gini aku baru pertama kali lihat sih ya ada fashion stylistnya kayak gini ya. Oke deh, thank you banget Mbak Yeni. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan dan juga pemirsa terus saksikan Bincang Lifestyle. Pastinya kami akan selalu menyajikan program-program yang berkualitas untuk Anda. Terus saksikan TVRI Sumatera Selatan. Saya Rani Inaya dan kerabatku yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nge-stylist dulu ya.